Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patra Dharma. NPM saya 2131417. Mata kuliah transportasi massal. Judul jurnal Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. Slide kedua, judul jurnal Analisis Tingkat Pelayanan Terminal Penumpang Pelabuhan Balikpapan. Judul jurnal. Nama jurnal, Jurnal Penelitian Transportasi Laut. Volume dan halaman, volume 21, halaman 76 sampai 87. Tahun diterima 18 April 2017, direvisi 24 April 2017, disetujui 15 Mei 2017. Penulis Dr. Joni Malisan, DESS. Reviewer Patra Dharma, tanggal 12 April 2024. Abstrak. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi barang maupun penumpang. Oleh karena itu, perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai agar roda perekonomian dapat berjalan baik. Pelabuhan sebagai salah satu prasarana memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran transportasi dan diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Data diperoleh selama kurun waktu Juni sampai dengan September 2016 dan diolah menggunakan Customer Satisfaction Index menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penumpang masih rendah, sekitar 60,1%, dan beberapa hal masih perlu diperbaiki, antara lain keteraturan dan kenyamanan maupun kehandalan serta calo tiket yang masih berkeliaran maupun pemisahan penumpang dan non-penumpang. Latar belakang perkembangan transportasi laut. Transportasi merupakan urat nadi perekonomian Indonesia yang mencakup moda darat, laut, dan udara yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi transportasi dan globalisasi. Sistem transportasi meliputi subsistem prasarana berupa jalur dan simpul tempat pergerakan dan subsistem pengendalian atau pengaturan yang memungkinkan pergerakan dilakukan secara efektif dan efisien. Melihat luasnya peranan transportasi, maka penanganan transportasi dianggap perlu dapat dalam proses perencanaan transportasi yang lebih baik, penyediaan maupun pengolahan. Jinca 2011. Balikpapan merupakan salah satu kota yang saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan pembangunan di berbagai wilayah secara merata. Kota Balikpapan juga dikenal dengan sebutan kota minyak atau kota industri karena banyaknya ditemukan kilang minyak yang cukup besar dan tambang batu bara serta perekonomian untuk industri-industri skala kecil dan menengah. Anonim 2016. Posisi strategis kota Balikpapan memacu pemerintah kota untuk memperbaiki dan meningkatkan performansi fasilitas transportasi seperti pelabuhan yang kini bertaraf internasional. Semakin meningkatnya jumlah penumpang domestik yang melalui pelabuhan Balikpapan memaksa pengelola pelabuhan untuk meningkatkan pemberian pelayanan agar tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan. Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap pelayanan yang diberikan terutama di terminal penumpang serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan terminal penumpang pelabuhan Balikpapan. Metode penelitian. Menurut Sugiono 2013, analisis data survei menggunakan metode pengolahan data opini responden untuk mengetahui persepsi penggunaan jasa terminal penumpang melalui Customer Satisfaction Index atau sering disebut CSI. Dapat diukur melalui langkah-langkah sebagai berikut. Aritonang 2005. A. Menentukan mean importance score atau MIS tiap-tiap variabel. B. Membuat weight factor WF per variabel. Bobot ini merupakan persentase nilai MIS per variabel terhadap total MIS seluruh variabel. Yang C.
menentukan mean satisfaction score atau MSS tiap atribut. D. Membuat WEC score WSK tiap variabel. Bobot ini merupakan perkalian antara WFK dengan MSSK. Dan E. Menentukan Customer Satisfaction Index atau CSI. Hasil penelitian. Karakteristik responden. Responden yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para penumpang yang dipilih berdasarkan random sampling sebanyak 100 orang. Profil responden dijelaskan berdasarkan data demografi dan kurung meliputi umur, pendidikan, dan pekerjaan. Cara memperoleh tiap dan jenis tiket yang dibeli. Yang kedua, usia. Kriteria responden berdasarkan usia dibagi ke dalam 5 kelompok umur sebagaimana tampak pada gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa persentase responden paling banyak terhadap pada rentan umur 21 sampai 40 tahun, yaitu sebanyak 70%. Lalu diikuti dengan rentang kelompok umur 41 sampai 50 tahun sebanyak 16% dan 13% penumpangnya berumur kurang dari 20 tahun serta lebih dari 50 tahun sebanyak 2%. Pendidikan. Diketahui bahwa responden terbanyak memiliki jenjang pendidikan SMA atau sederajat sebesar 58%. Kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi 24%, SLTP 16%, dan jenjang pendidikan dasar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pendidikan penumpang di Pelabuhan Balikpapan ternyata sebagian besar masih berpendidikan SMA atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna jasa angkutan laut pada umumnya adalah orang yang bekerja di lahan perkebunan atau para buruh harian lepas yang bekerja pada sektor pertambangan dan atau perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kesimpulan, selama periode survei didapatkan bahwa mayoritas penumpang memperoleh tiket melalui agen 56%. Namun, masih banyak juga melalui calo 33%. Dengan harga yang sangat mahal, akhirnya banyak penumpang menginap di pelabuhan semata-mata untuk mendapatkan tiket normal. Selain menunggu jadwal keberangkatan, indeks kepuasan konsumen atau CSI terhadap pelayanan terminal penumpang secara keseluruhan sebanyak 59,72% yang menunjukkan sangat lemahnya kemampuan dan kesiapan petugas administrasi dan lapangan dalam menyikapi kebutuhan penumpang di pelabuhan. Untuk kekuatan dan kelemahannya sendiri, yang pertama kekuatan, lokasi strategis, terminal penumpang di Pelabuhan Balikpapan memiliki lokasi yang strategis, mungkin dekat dengan pusat kota atau aksesibilitas yang baik ke daerah-daerah penting lainnya. Ini memudahkan akses bagi penumpang. Yang kedua, infrastruktur modern. Mungkin terminal ini dilengkapi dengan infrastruktur modern yang seperti fasilitas yang ramah disabilitas, area tunggu yang nyaman, dan sistem informasi penumpang yang efisien. Yang tiga, pelayanan cepat. Mungkin proses check-in, keamanan, dan boarding di terminal ini berjalan dengan cepat dan efisien, meminimalkan waktu tunggu penumpang. Yang keempat, fasilitas pendukung. Mungkin tersedia berbagai fasilitas pendukung seperti tempat makan, toko, dan area istirahat yang membuat pengalaman penumpang lebih nyaman dan menyenangkan. Kelemahan. Untuk kelemahan sendiri, yang pertama, kepadatan dan keterbatasan ruang. Jika terminal tidak dirancang untuk menangani volume penumpang yang besar, hal ini bisa menyebabkan kepadatan dan kebingungan di area tunggu dan boarding. Yang kedua, kualitas layanan. Mungkin terjadi ketidaksesuaian antara harapan penumpang dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh staf terminal, seperti tingkat kebersihan, keramahan, dan efisiensi. 3. Keterbatasan fasilitas transportasi. Jika tersedia transportasi publik atau aksesibilitas terminal dengan kendaraan pribadi mungkin tidak memadai, menyebabkan
kesulitan bagi penumpang untuk mencapai atau meninggalkan terminal. Yang keempat, keterbatasan fasilitas pendukung. Kurangnya fasilitas pendukung seperti ATM, layanan pos, atau kantor informasi wisatawan yang bisa menjadi kendala bagi penumpang yang membutuhkan layanan tersebut. Yang kelima, kurangnya sistem informasi yang efektif. Jika sistem informasi untuk penumpang tidak efektif, misalnya informasi keberangkatan yang tidak akurat atau tidak terdapat petunjuk yang jelas di terminal, ini dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi di antara penumpang. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.